wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan satu perintah Allah, yaitu salat Isya secara berjamaah. Dan di antara hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada dua salat yang berat bagi orang-orang munafik, yaitu salat subuh dan salat Isya. Kenapa salat subuh dan salat Isya itu berat bagi orang munafik? Karena pada masa dulu mereka ingin dilihat oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka sholat, maka mereka menunjukkan. Pada masa dulu, zaman Nabi, ketika waktu subuh itu tak nampak orang. Subuh gelap, jadi wajah orang itu remang-remang. Jadi nggak tahu kalau dia itu datang sholat subuh atau tidak datang. Begitu juga dengan sholat Isya. Sholat Isya tak nampak wajah orang, jadi gelap. Hanya remang-remang saja, paling terang bulan ataupun menggunakan obor. Jadi hanya remang-remang, jadi tak jelas wajah orang, sehingga bebaslah orang-orang munafik itu untuk tidak datang ke masjid. Sehingga ada satu orang sahabat yang beliau selalunya salat berjamaah di masjid. Beliau selalu salat berjamaah di masjid. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya dilakukan di masjid secara berjamaah. Padahal rumahnya ini sangat jauh dari kota Madinah. Rumah sahabat tersebut sangat jauh dari kota Madinah. Akan tapi beliau selalu datang ke masjid. Beliau selalu berjalan kaki menuju masjid sekitar 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi baru sampai. Tetapi beliau tidak pernah absen melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sholat Isya. Maka satu ketika Rasulullah SAW biasanya melihat sahabat ini di sebelah kanan, sudut kanan. Beliau biasanya berada di sebelah sudut kanan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW mencari, saya lupa nama sahabat beliau, mencari sahabat tersebut. Maka ketika ditanya, tak ada yang tahu di mana beliau. Maka Rasulullah SAW pun selepas sholat langsung ingin mengetahui bagaimana keadaan sahabat tersebut. Jadi ini kalau misalnya ada jamaah yang tak datang sholat subuh, rame-rame kita silaturahim ke rumahnya. Kenapa? Entahlah sakit dia, entah sakit, entahnya meninggal, kita tak tahu, atau entah ketiduran. Maka sahabat Rasulullah SAW selalu mengabsen sahabat-sahabatnya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW pun bersama beberapa orang sahabat mendatangi rumah sahabat tersebut. Rupa-rupanya perjalanannya itu dari Masjid Nabawi, dari Madinah itu sekitar 2 jam perjalanan. Gimana kalau perjalanan 2 jam ke masjid? Kalau kita paling dari rumah ke sini paling 5 menit. Paling berapa meter, 500 meter, itu pun naik kereta. Jadi gampang. Ini sahabat ini jalan kaki, melewati gurun pasir, tak ada lampu, gelap.
tak ada lampu, gelap gulita. Akan tetapi beliau selalu ke masjid. Maka Nabi Muhammad SAW pun sampailah ke rumah sahabat tersebut. Sampai di rumah beliau, kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka ketika ditanya oleh Nabi, sahabat tersebut rupanya kata istrinya, dia telah meninggal dunia pada dini hari semalam. Maka sahabat tersebut dia tidak bisa datang ke masjid karena dia meninggal dunia. Kalau kita tak datang ke masjid, banyak alasan, ya. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, rupanya beliau telah meninggal dunia. Kemudian istrinya pun dia ada beberapa persoalan, ya, di benak beliau ketika almarhum ini meninggal dunia. Maka dia mengucapkan tiga perkara. Mengucapkan tiga perkara. Apa yang pertama? Seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya semuanya. Pertama, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Dan yang ketiga, seandainya semuanya. Ini tiga ucapan ini yang diucapkan oleh suaminya ketika dia mau meninggal dunia. Maka dia pun heran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud dari tiga perkataan dari suamiku itu tadi? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, karena ketika seorang itu hendak meninggal dunia, maka Allah nampakkan tempatnya nanti ketika dia sudah dipanggil Allah. Jadi ketika kita berada di dalam sakarat, ya, orang itu kalau sudah berada di penghujung maut, sudah berada di penghujung kematian dia, maka Allah akan nampakkan tempatnya di akhirat kelak. Ketika dia orang baik, maka Allah akan nampakkan surga, istana, kemudian segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Allah nampakkan kepada dia sehingga meninggalnya pun tenang. Tetapi ketika orang itu banyak melakukan kemaksiatan, maka Allah akan nampakkan tempatnya di neraka. Makanya susah kematiannya dan sampai terjulur lidahnya, sampai terbelalak matanya. Kenapa? Melihat tempatnya nanti di akhirat. Nah, sahabat ini ditunjukkan Allah pahala dari amalan dia. Yang pertama, seandainya lebih jauh. Di situ Allah nampakkan pahala dia setiap kali dia melangkah menuju ke masjid. Maka Allah nampakkan ganjarannya, Allah ampunkan dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah tambah pahalanya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan dia tempat yang mulia. Kalau 2 jam berapa langkah kira-kira itu? 2 jam perjalanan. Tetapi itu pun ketika dia mau meninggal dunia, dia masih mengatakan seandainya lebih jauh lagi, maka aku akan mendapatkan lebih lagi kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan orang yang beramal soleh. Seandainya lebih jauh lagi aku berjalan, maka niscaya aku akan mendapatkan lebih lagi dari apa yang aku dapatkan saat ini. Yang kedua yang dikatakannya seandainya yang baru. Seandainya yang baru. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika dia berangkat menuju ke masjid pada waktu musim dingin, ya, pada waktu musim dingin, maka dia memakai 2 lapis pakaian. Biasa kalau kita kalau dingin pakai baju, kemudian pakai jaket, ya.
pakai baju lagi. Nih dia pakai baju, kemudian baju yang bagus di dalam, baju yang jelek di luar, dipakainya untuk melindungi dia dari dingin. Maka ketika di perjalanan dia berjumpa dengan seorang yang hendak meninggal dunia karena kedinginan, ya, di gurun pasir. Ada yang tinggal, ada. Tinggal di gurun pasir sampai kedinginan karena musim dingin. Berbeda dengan musim kita di sini. Kita di sini tak ada musim dingin. Ya. Kita di sini tak ada musim dingin. Ini ada musim hujan, musim kemarau. Kalau di Saudi, di Mekah, Madinah, itu musim dinginnya sampai 8 derajat. Mana dinginnya? Ya. Kalau ada masuk kulkas kita, mana dinginnya itu? Sampai 8 derajat. Maka dia berikan pakaiannya yang di luar itu kepada orang tadi. Maka kalau nampakkan pahala yang dia berikan, baju walaupun yang bekas, Allah kasih luar biasa pahalanya. Maka dia pun mengandai-andai, seandainya yang baru yang ku kasih, maka kau akan dapat lebih daripada apa yang ku dapat hari itu. Ini yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, maka ketika orang itu dia merasa lapar, dia membawa roti, ya, membawa roti. Ada orang yang kelaparan, dia membawa roti, maka rotinya ini di paruhnya. Kalau roti dulu, ya, roti Saudi itu dia keras, ya, dia keras. Kalau enggak kayak kita rotinya, roti di kita beli 1.000. Cuman apanya yang besar, ketika dia tekan penyet, habis dia. Itu roti di kita. Kalau roti di sana itu keras, dia padat. Maka di paruhnya, ya, di paruhnya dikasihnya sebagian kepada si orang yang kelaparan tadi. Maka Allah nampakkan pahala ketika dia memberi makanan kepada orang tersebut, ya, memberi makanan kepada orang tersebut, dan dia mengatakan seandainya semuanya aku kasihkan, sedangkan yang sedikit ini ku berikan, maka Allah kasih ganjaran yang luar biasa, apalagi seluruhnya. Maka inilah yang disesali oleh orang yang dia hendak meninggal dunia, walaupun dia sudah beramal soleh, maka dia berandai-andai jikalau amalan itu lebih sempurna lagi dikerjakan, maka Allah akan beri lagi ganjaran yang lebih banyak lagi dari apa yang dia dapatkan. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaklah perbanyak amal-amal soleh kita, supaya Allah Subhanahu wa taala naikkan, tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita dalam kitab fikih, yaitu kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Mari kita sampai kepada bab yaitu mengenai salat sunnah, ya. Salat sunnah, di mana di mana salat sunnah itu terbagi kepada dua. Yang pertama, salat sunnah yang dia tidak dilaksanakan secara berjamaah, tidak disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah, yaitu termasuk salat sunat rawatib dan salat sunat yang lainnya, ya. Termasuk salat sunat rawatib itu tidak disunnahkan melaksanakan secara berjamaah. Begitu juga dengan salat duha, salat hajat dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang masuk kepada qismun yusannu jama'atan, salat sunnah yang disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Seperti apa? Ini dibahas belum? Udah ya? Belum ya? Seperti salat Id. Salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kemudian salatul kusuf. Apa itu salatul kusuf? Yaitu salat sunnah gerhana, baik kusuful qamar, gerhana bulan, atau kusufus syams, gerhana matahari.
Kemudian juga salatul istisqa. Salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Yaitu salat untuk meminta hujan. Ketika musim paceklik, tidak turun sama sekali air hujan sehingga kering kerontang tanah, maka disunahkan di situ untuk melaksanakan salat istisqa. Wa huwa afdal mimma la yusannu jama'atan. Maka dia disunnahkan dilakukan secara berjamaah, ya. Disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Lakin al-ashah tafdilur ratiba 'ala tarawih. Akan tetapi yang ashah itu adalah juga salat tarawih juga termasuk dari salat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Ini salat tarawih tidak dilakukan oleh Rasul bersama sahabat dengan berjamaah, tetapi dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab. Pada masa Nabi, salat sunnah, salat tarawih ini beliau melaksanakan sendiri di Masjid Nabawi. Nabi salat, kemudian datanglah sahabat, datang satu, datang dua, ikut di belakang Nabi, ya, pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu besoknya disampaikan oleh sahabat ini, semalam aku solat berjamaah bersama Nabi. Aku pun solat juga, bukan lain, ini solat selepas Isya. Solat selepas Isya. Maka besoknya pun datang lagi sahabat yang lain. Datang sahabat yang lain ikut solat bersama Nabi di belakang. Kemudian hari kedua solatlah beberapa orang sahabat di belakang Nabi solat tarawih. Kemudian selepas itu ini dah banyak yang mendengar, maka dikabarkan dengan yang kawan-kawan yang lain, semalam aku solat bersama Nabi. Solat apa? Solat tarawih berjamaah. Maka dikabarkanlah semua kepada sahabat-sahabat Nabi, sehingga berkumpullah semua orang, ya, berkumpullah semua orang di Masjid Nabawi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak keluar untuk melaksanakan salat berjamaah. Kenapa Nabi tidak melaksanakan salat tarawih secara berjamaah? Karena Nabi takut bahwasanya salat tarawih diwajibkan kepada umat Islam. Jadi tidak semua perkara yang dilakukan oleh Nabi itu mesti selalu dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena apabila selalu berterusan dilakukan oleh Rasul, maka ditakutkan itu menjadi wajib kepada umat Islam. Sebagaimana dalam hadis lain, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali salat ataupun setiap kali berwudu. Siwak itu gosok gigi, baik dengan menggunakan kayu siwak ataupun dengan menggunakan sikat gigi. Ya, tujuannya sama, untuk mensikat gigi, ya. Maka ini tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh Rasul. Kenapa? Karena takut memberatkan umat Islam. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau pun mengumpulkan para sahabat dan dilakukan secara berjamaah. Maka salat tarawih juga disunnahkan secara berjamaah. Wa anna jamaah tusannu fit tarawih, dan salat jamaah itu adalah disunnahkan di dalam salat tarawih. Maka yang pertama kita bahas itu mengenai salatul Id. Salatul Id, baik salatul Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha yaitu dilakukan pada, kalau salat Idul Fitri yaitu pada 1 Syawal, dan salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, ya.
yaitu pada hari raya Idul Adha. Kapan waktunya dilaksanakan? Waktunya dilaksanakan yaitu min tulu'isy syamsi, dari terbit matahari. Afdolnya yaitu menunggu sampailah matahari itu sudah naik sedikit. Ya. Kalau kita waktu syuruk itu jam 6.15 sekarang ya, 6.15, maka afdolnya setengah jam selepas dari terbit matahari. Kalau 6.15 berarti 6.45. Kalau 6.30 syuruknya berarti jam 7. Waktu afdol yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi biasanya kebanyakan masjid melakukannya jam 7.30. Betul ya, di sini jam berapa? 7.30 ya. Kenapa? Karena takut nanti orang belum siap. Karena kalau udah kebiasaan, ketika nanti dimulai jam 7, kok cepat kali katanya. Belum lagi mandi, belum lagi bermakeup ibu-ibunya, belum lagi siap-siap, belum lagi pakai baju baru, belum lagi menggosok pakaian, macam-macam ya. Maka dibuatlah jam 7.30. Apakah boleh? Boleh ya. Itu juga boleh dilakukan. Tetapi afdolnya itu setengah jam selepas waktu syuruk atau terbit matahari. Kemudian syarat di dalam salatul Id, la yu'zan li salatul Idain, tidak ada azan dalam melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Wala yuqamu la, dan tidak ada iqamah. Akan tetapi lakin yundabu aynadi laha yaqu biqaulin, tak ada azan, tak ada iqamah. Tapi bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang ataupun merapatkan shaf dan menyampaikan bahwa salat akan dilaksanakan? Maka mereka mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah li'idil adha, misalnya li sunnati idil adha rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Maka as-salatu jami'ah ini disunnahkan untuk salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, bukan untuk salat berjamaah yang fardu. Nah, jadi kebiasaan kita, imam sebelum salat as-salatu jami'ah rahimakumullah, ya kan? Ini bukan disunnahkan untuk salat fardu, akan tetapi disunnahkan untuk salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Seperti salat apa? Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa, kemudian salatul kusuf, kemudian salatul tarawih. Ya, biasa salat tarawih apa? Bilal mengucapkan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'al idil li salatu sunnatat tarawih rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salatu jami'ah itu adalah sunnah dilakukan untuk salat sunnah berjamaah, sedangkan salat fardu tidak disunnahkan. Ya. Kenapa? Karena sudah ada iqamah tadi. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu adalah dia tanda mau melaksanakan salat berjamaah. Jadi tidak usah lagi ditambah as-salatu jami'ah rahimakumullah.
Ya. Apabila dilakukan bagaimana, sah enggak salatnya? Tetap sah. Tetapi menyalahi sunnah, menyelisihi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bittifaqi salasati minal a'immah, yaitu seluruh ulama, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, itu sepakat mengatakan bahwasanya salat berjamaah, salat sunnah Id disunahkan mengatakan dengan as-salatu jami'ah. Marilah kita tegakkan salat berjamaah. Wa nahwuhu makruh aw khilaful aula, dan selainnya, selain as-salatu jamaah itu adalah makruh atau menyalahi yang utama. Ya, kalau kita ataupun letakkan dengan tempat yang lain seperti dalam salat fardu, maka itu hukumnya adalah menjadi makruh. Niat kita mendapatkan sunnah rupanya menjadi makruh. Inna nida bidzalika la ikrah illa idza i'taqada annahu matlub. Maka panggilan itu as-salatu jami'ah itu adalah dia sunnah dalam salat sunnah berjamaah. Ya, karena apa? Karena disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukum khutbah. Jadi di dalam salat Id ada khutbah yang dilaksanakan dalam salat berjamaah ataupun salat sunnah secara berjamaah, yaitu salat sunnah Idul Fitri, salat sunnah Idul Adha, ada 2 khutbah. Kemudian ada lagi salat sunnah kusuf, salat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka sunnahnya dilaksanakan juga khutbah. Ya, dilaksanakan khutbah. Sebelum atau sesudah? Sebelum atau sesudah khutbahnya? Sesudah salat. Berbeda kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat dilaksanakan khutbah dulu, 2 khutbah dulu baru salat berjamaah salat Jumat. Kalau salat sunnah dilaksanakan salatnya dulu baru khutbahnya. Ya, jadi Idul Fitri, Idul Adha, kusuful qamar, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian salat apa lagi yang disunahkan? Khutbah. Salatul istisqa ataupun salat meminta hujan, itu juga disunahkan melaksanakan 2 khutbah. Khutbata al-Aidain sunnatun bittifaq. Salat sunnah Idul, khutbah 2 salat Id itu adalah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Maka ketika selepas dari melaksanakan salat Id, maka disunahkan untuk 2 khutbah. Ini sebelum ini seharusnya kita bahas itu terlebih dahulu mengenai salat Idnya dulu. Kenapa? Karena pelaksanaan salat Id itu lebih dahulu daripada pelaksanaan khutbahnya. Dalam salat sunnah Idul Fitri, maka dia membaca niat nawaitu usolli sunnatul Idul Fitri rakaataini ada nilai ta'ala. Akan tetapi ini adalah dia sunnah. Sedangkan di dalam salat Id, di dalam niat salat, maka cukup dia membaca ada 3. Apa itu? Yang pertama al-qasdu. Al-qasdu bermaksud, yaitu usolli. Ya, usolli. Usolli apa? Dia mengucapkan pertama sengaja aku solat. Ini namanya al-qasdu. Dalam salat fardu ada 3 yang wajib. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga ta'yin, menentukan salat apa. Sedangkan dalam salat sunat dia cukup 2 saja disebutkan. Kalau disebutkan usolli sunnata Idul Fitri,
maka sudah sah. Sengaja aku salat Idul Fitri, maka sudah sah. Sengaja aku salat Idul Adha, maka itu sudah sah. Tidak dia ucapkan rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, maka itu sudah sah. Cukup dia ucapkan usolli sunnatal Idul Fitri, atau sengaja aku salat Idul Fitri. Kemudian di dalam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, pada rakaat pertama selepas membaca doa iftitah, ya, takbir pertama tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, ya. Maka dia membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira ila akhir. Selepas itu maka pada rakaat pertama disunnahkan 7 kali takbir, ya. 7 kali takbir, Allahu Akbar. Selepas dia 7 kali takbir, di antara takbir itu dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Bagaimana cara dia menghitung? Dia bisa takbir Allahu Akbar, dia tekan jarinya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, ya, dia tekan jari. Kalau dia hitung bagaimana begini, boleh enggak? Boleh. Tetapi jadinya nanti jadi makruh karena bergerak-gerak banyak kali. Tapi kalau bergerak ini dia bergerak yang aisir, tidak membatalkan, ya. Dia bergaruk-garuk gini pun tidak membatalkan. Yang gerak yang besar itu adalah gerakan pergelangan. Kalau gerakan jari ini tidak mengapa. Misalnya dia gatal pipinya letak sini. Dia garuk-garuk itu tidak batal, ya. Walaupun sampai 100 kali begini aja dia, ya. Tetapi hukumnya jadi makruh. Maka dia tekan tadi jarinya, ya. 7 kali takbir. Kemudian dia baca di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua selepas takbir intiqal, ya. Selepas takbir intiqal, takbir perpindahan, bangkit dia dari sujud, Allahu Akbar. Baru selepas itu dia membaca Allahu Akbar sebanyak berapa kali? 5 kali. Ini di luar dari takbir intiqal. Begitu juga tadi yang pertama 7 kali takbir di luar dari takbiratul ihram. Jadi 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, ya. Dan disunahkan pada rakaat pertama membaca suratul Ghasyiyah dan juga surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Id, baik Idul Fitri ataupun salat Idul Adha, ya. Itu suratul Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah, dan surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian selepas dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian disunahkan membaca 2 khutbah, dan bagi jamaah mendengarkan khutbah, ya. Apa syaratnya? Maka di dalam hukumnya khutbah ini adalah dia hukumnya sunnah. Sedangkan rukun arkanu khutbatil al-aidain, apa saja rukun khutbah di dalam salat Id, yaitu arkanuha ka arkani khutbatil Jum'ah, rukunnya seperti rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah dalam salat Id sama seperti rukun khutbah salat Jumat. Ada berapa rukun khutbah salat Jumat? Ada 5, ya, ada 5. Pertama, dia mengucapkan hamdalah atau pujian kepada Allah, baik dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau alhamdulillahilladzi khalaqal insan, atau alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
Yang penting dia mengucapkan alhamdulillah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, dia wajib membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam khutbah wajib membaca salawat. Maka kata Rasulullah SAW, satu-satu majlis yang tidak dibaca salawat, maka majlis itu adalah dia maqtu', terputus, tidak mendapatkan keberkahan atau menjadi majlis yang sia-sia. Majlis yang tidak disebutkan selawat kepada Rasul di dalamnya, maka majlis itu adalah majlis yang sia-sia. Ya. Maka rukun yang kedua dalam khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah membaca salat. Baik dia baca wassalatu wassalamu atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kemudian dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau wassalatu wassalamu. Dengan berbagai lafaz, maka itu sudah memadai. Yang kedua berapa? Membaca salawat. Yang ketiga, ini dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, wasiat bittaqwa. Wasiat untuk bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Atau dia ucapkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat bittaqwa. Ya. Imam ataupun khatib tadi mengucapkan usikum atau ittaqullah. Ini syarat yang ketiga. Ya. Kemudian ini pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat adalah membaca surah di antara dua khutbah, baik khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Ya, dia membaca surah. Biasa kalau khutbah kedua dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini termasuk ayat. Ya. Ataupun dia baca sama ada ayat-ayat apa saja dalam Al-Quran, yang penting dia membaca ayat, baik pada khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Yang kelima, doa lil mu'minin. Pada khutbah yang kedua, doa untuk mukminin. Maka yang pada khutbah kedua dibaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Itu doa lil mu'minin. Ya, maka 5 rukun ini wajib dalam salat Jumat. Ketika tidak ada 5 rukun ini, maka tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, berarti tidak sah salatnya. Kalau tidak sah salatnya, maka wajib mengulang salat. Makanya tidak main-main dalam khutbah ini. Ya, tidak main-main dalam khutbah. Makanya kalau khatib mesti faham kelima rukun khutbah ini. Nanti naik khatib kurang 1 rukun. Lupa dia mengucapkan wasiat bittaqwa, atau lupa dia untuk membaca Al-Quran. Ya, maka ketika dia lupa, maka tidak sah semua salat berjamaahnya. Salat jamaahnya wajib diganti dengan salat zuhur. Ya, kalau salat Jumat. Kalau dia salat sunnah, maka hanya mengurangi pahala. Ya, kalau dalam salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kurang rukun khutbahnya, maka mengurangi pahalanya saja, tidak membatalkan salatnya. Sedangkan dalam salat Jumat itu adalah wajib.
Maka di sini kita harus memahami di dalam rukun-rukun khutbah, baik khutbah Idul Fitri, Idul Adha, terutama lagi khutbah dalam salat Jumat. Kemudian kalau di dalam khutbah Aid, maka ada tambahan. Ya, ada tambahan ketika di awal. Ketika di awal khatib dia naik mimbar, maka dia mengucapkan takbir sebanyak 9 kali. Pada khutbah pertama khatib mengucapkan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kemudian dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru dia sambung terusnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ini pada khutbah yang pertama dibaca takbir sebanyak 9 kali. Pada khutbah yang kedua dibaca takbir sebanyak 7 kali. Ya. Khutbah yang kedua tetap ada takbir sebanyak 7 kali. Dan di antara khutbah pertama dan khutbah kedua juga ada duduk istirahat sebentar. Ya. Makanya di akhir biasanya barakallahu ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikhril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Maka duduk. Kenapa? Karena kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya disyaratkan bahwasanya khutbah itu wajib dengan bahasa Arab. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan khutbah itu wajib dengan bahasa Arab. Makanya di awal dengan bahasa Arab, di akhir dengan bahasa Arab. Ya. Di awal khutbah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai akhir. Baru bahasa Indonesia. Kemudian barulah barakallah. Ketika mau menutup barakallah li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikhril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Maka ditutup dengan ayat juga baru duduk. Baru setelah itu khutbah yang kedua dengan bahasa Arab seluruhnya. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau di Aceh, kalau kita pergi ke Aceh, itu mereka ketika khutbah pertama, ya, khutbah pertama dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil mursalin, kemudian bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh. Ya. Selepas itu dia ucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia ulang lagi. Sebelum duduk dia ulang lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian selepas itu dia baca ayat, habis itu baru duduk dia. Baru kemudian berdiri lagi. Ini kebiasaan di Aceh. Nah, kalau sering ke Aceh, dengar biasanya mereka melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Syafi'i dia wajib menggunakan bahasa Arab. Tinggal penterjemahannya yang berbeda. Tadi kalau biasa kita di sini awal bahasa Arab, tengah bahasa Indonesia, akhir bahasa Arab. Kemudian kalau di sana awal dia pakai bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Aceh, kemudian dia ulang lagi dengan ulangan pertama dari rukun awal sampai akhir, barulah dia duduk. Baru dia ulang lagi khutbah kedua dengan bahasa Arab. Mana-mana silakan diamalkan, boleh saja, ya, karena ini dalam permasalahan fikih. Kemudian salatul istisqa insyaallah kita akan bahas di kajian akan datang. Allah alam, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Sebenarnya agak la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بحفظك عمن سواك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب